Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, khususnya warga Nahdien di lingkungan MBC NU Kapanewon Pandak dan umumnya di wilayah Bantul dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillah kami bersyukur atas rahmat Allah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan kewajiban kita siam Ramadan dan insya Allah berbagai peribadatan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini dan dalam kondisi aman dan nyaman sehingga tidak terhalang oleh sesuatu apapun yang berarti bagi kita sekalian. Antara lain persoalan yang akan menjadi tema pokok pembahasan pada kesempatan hari ini adalah tentang persoalan zakat, khususnya tentang para pengelola zakat, baik zakat yang diserahkan pengelolaannya melalui amil maupun melalui panitia. Ini memang ada dua pengelola zakat di masyarakat kita. Yang pertama kali amil, yang kedua panitia. Yang keduanya ini baik dari status dan kapasitas memang sangat berbeda. Kami ingin sampaikan yang pertama kali amil. Amil ini memang suatu lembaga atau mungkin pribadi, sosok perorangan yang mendapatkan legitimasi, legalitas baik secara syar'i maupun secara administratif. Secara syar'inya karena memang dalam hal pengelolaan zakat menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi tentunya, bahkan juga referensi dari kitab-kitab klasik kita, ini zakat ini hanya bisa diserahkan pengelolaannya pada amil. Jelas secara eksplisit Allah menyebut innamas shadaqatul fuqara wal masakin, dan kemudian ada wal amilin. Ini menjadi sangat substansial dalam hal pengelolaan zakat karena keberadaan amil di masyarakat kita belum cukup difahami oleh masyarakat pada umumnya. Antara lain bahwa amil adalah seseorang atau perorangan ataupun kelompok perorangan yang mendapatkan pengesahan atau memang diperintahkan, ditugaskan oleh pemimpin atau dalam hal ini pemerintah untuk mengelola zakat, baik dari sisi penghimpunan maupun pentasarupan. Sehingga amil ini betul-betul memiliki legalitas baik secara syar'i maupun secara administratif. Nah, siapa yang mengesahkan amil? Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kepanjangan tangannya adalah Basnas. Sehingga Basnas berdasarkan referensi dari Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan dari regulasi. Antara lain regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat ini adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Ini antara lain tentang legalitas amil yang setelah disahkan oleh Basnas sebagai kepanjangan tangan daripada kepala daerah atau penguasa, yang dalam referensi kitab fikih kita man istakmalahul imam, orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengelola zakat ini. Ini banyak kita dapati dalam referensi kitab-kitab klasik kita. Sehingga yang sekarang ada dalam sebuah kelembagaan yang sah, ini ada satu badan amil zakat, dan yang satunya adalah lembaga amil zakat. Ini perbedaannya bagaimana antara badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Kalau badan ini yang semi pemerintah, yang memang disahkan oleh pemerintah langsung, sehingga waktu itu
pembentukan dan pengesahan Basnas ini oleh kepala daerah. Kalau di tingkat kabupaten oleh bupati, kalau di tingkat provinsi oleh gubernur dan seterusnya sampai di tingkat pusat. Nah, kemudian kalau lembaga amil zakat ini lembaga yang benar-benar swasta, artinya bukan dibentuk oleh pemerintah tetapi atas permohonan kelompok masyarakat, komunitas atau organisasi tertentu, sebagaimana di lingkungan kita ada Lazisnu misalnya. Ini juga merupakan amil yang legal dan sah menurut syar'i maupun aturan administrasi di pemerintah kita. Nah, kemudian selain amil yang tergabung dalam Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, Basnas atau LAS termasuk Lazisnu, ini ada juga kelompok perorangan yang juga itu disepakati oleh masyarakat itu sendiri untuk mengelola zakat. Yang ini tidak memiliki legalitas, yang sering kemudian disebut di masyarakat kita sebagai panitia. Jadi panitia ini memang tidak memiliki legalitas baik secara syar'i maupun secara administratif. Secara regulatif juga tidak ada aturan itu. Sehingga kapasitasnya panitia nantinya kami bedakan antara amil dan panitia. Kalau amil ini benar-benar yang secara eksplisit disebut oleh Allah dalam Al-Quran merupakan bagian dari para mustahikin. Sehingga ketika muzaki menyerahkan zakatnya kepada amil, ini sudah sah, kemudian amil mengelola untuk didistribusikan, ditasarufkan kepada para mustahikin yang lain. Jadi ketika muzaki menyerahkan pada amil itu bukan untuk amilnya sendiri, tetapi amil ini memiliki kewenangan untuk mengelola zakat, kemudian didistribusi, ditasarufkan kepada para mustahikin yang ada di wilayah tersebut. Sehingga keberadaan amil sebagai mustahik ini menjadi catatan penting. Beda dengan panitia, kalau panitia ini kapasitasnya justru menjadi wakil dari muzaki. Dia tidak berkapasitas sebagai mustahik. Maka kalau dalam nanti kita tarik dalam transaksi secara fikih, penyerahan muzaki kepada panitia ini sebatas hanya sebagai perwakilan. Jadi panitia itu mewakili para muzaki. Kalau amil mewakili seluruh mustahik. Ini kan sudah bertolak belakang. Sekali lagi, untuk panitia ini tidak ada referensi dalam Quran, hadis maupun kitab-kitab klasik, memang tidak ada. Tetapi karena mungkin niat baik dari panitia ini untuk menyalurkan zakat dari para muzaki, membantu para muzaki, yang tidak mungkin muzaki itu meratakan ke seluruh mustahikin, sehingga dibantulah oleh para panitia untuk mengelola. Sebenarnya sekali lagi pengelolaannya itu sangat terbatas karena transaksinya adalah transaksi wakalah, sehingga misalnya ada muzaki, saya menyerahkan zakat saya serahkan pada Anda sebagai panitia atau pengelola di masjid misalnya yang ada misalnya, untuk si A ini juga harus sesuai dengan ikrar muzaki, tidak boleh diberikan pada yang lain. Sekali lagi, kapasitas panitia hanya sebatas wakil dari muzaki, sehingga tidak memiliki kewenangan secara leluasa sebagaimana amil, dan tidak ada referensinya para panitia ini. Yang ini banyak belum dipahami oleh pada umumnya masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap bahwa panitia di masjid itu adalah amil, sementara dia tidak memiliki legalitas pengesahan dari pemerintah. Yang dalam hal ini pemerintah adalah Basnas ini. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar antara amil dan panitia. Terus bagaimana kira-kira ketika muzaki itu menyerahkan zakatnya pada panitia? Apa tetap
bisa dipandang sebagai amal yang sah. Apakah sah zakatnya? Mungkin saja sah, mungkin, tapi juga mungkin tidak sah ketika panitia nanti tidak melakukan ketugasannya sebagaimana yang dikehendaki oleh muzaki, karena memang sangat terbatas, akan sangat berbeda dengan amil yang memiliki keluasan. Juga dari sisi hak, amil ini memiliki hak karena memang mustahik, yang kalau dalam regulasinya peraturan Basnas ini prosentasenya adalah 12%. Dari mana angka 12%? Dari mustahik yang ada 8, kemudian ambil 1 di antara 8 mustahikin, sehingga jatuhnya persentasenya 12,5%. Ini untuk zakat. Nanti untuk infak beda lagi, persentasenya lebih besar sampai 20%. Tetapi harus dipahami bahwa ini prosentase hak dari amil yang sering memang disebut sebagai hak amil ini sebagai biaya operasional. Kendatipun amil juga memang berhak mengambil setimpal dengan kelelahannya, jadi sebagaimana ujroh. Ujroh ini juga dibenarkan bagi amil, tapi bukan bagi panitia. Kalau panitia sama sekali tidak memiliki hak apapun untuk mengambil hak dari zakat yang diserahkan oleh muzaki. Sehingga panitia ini hanya betul-betul relawan yang menyalurkan sesuai dengan keinginan muzaki, karena kapasitasnya sebagai wakil muzaki. Jadi secara mendasar, kalau amil ini adalah wakil mustahik, para mustahikin, kalau panitia adalah wakil dari muzaki, sehingga haknya dan kewenangannya pun sangat berbeda. Untuk selanjutnya akan juga menjadi berpengaruh bagi para muzaki ketika misalnya menyerahkan zakatnya pada amil, misalnya khusus zakat yang memang terbatas waktunya, terbatas oleh kondisi hari raya. Kalau zakat fitrah kan sebelum imam naik mimbar, ini zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu oleh muzakinya diserahkan kepada amil, meskipun amil mendistribusikan setelah sholat Id, bahkan setelah hari raya, ini bagi muzaki sah. Kalaupun ada risiko misalnya, itu adalah menjadi risiko, misalnya berdosa lah misalnya, risiko menjadi tanggung jawab amil. Tetapi bagi muzaki tetap sah dalam penunaian kewajiban berzakat. Tetapi bagi panitia, seandainya panitia itu mentasarufkan, mendistribusikan zakatnya setelah hari raya bahkan, atau setelah sholat Id, ini bagi muzaki tetap tidak sah, karena tidak ditunaikan oleh wakilnya, wakil dari muzaki ini pada waktu yang tepat. Ini juga menjadi persoalan yang mendasar. Untuk itu ya rekomendasinya, kalau saya pernah membaca hasil LBM ya, dari Lembaga Bahsul Masail, itu ada beberapa rekomendasi. Boleh saja menyalurkan zakat ini, zakat fitrah maupun zakat mal melalui panitia, tetapi dengan rekomendasi. Idealnya kita juga tetap harus mengacu pada syariat kita bahwa zakat ini sejak Nabi dan seterusnya mestinya ditunaikan hanya, dikelola hanya oleh amil. Bahkan sejak Nabi, kalau kita menelusuri sejarah, tidak pernah ada orang berzakat kecuali melalui amil. Sehingga seperti saya merasa mendapatkan kehormatan sebagai profesi, yang profesi saya ini sebagai amil yang disebut di dalam Al-Quran. Ini suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami. Dan kemudian bagaimana dengan masjid-masjid yang mengajukan pengesahan melalui Basnas. Ini memang aturan dan regulasinya seperti itu. Bahkan di dalam referensi kitab-kitab fikih kita juga seperti itu, bisa dianggap sah amil itu ketika mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kepanjangan tangannya adalah Basnas. Sehingga khususnya di Bantul sekalipun ini banyak masjid yang mengajukan pengesahan
istilahnya bukan amil secara terpisah, tapi UPZ yang berfungsi sebagaimana amil, tetapi istilah penyebutannya, ya, termnya ini, terminologinya itu UPZ, unit pengumpul zakat. Tetapi khusus untuk UPZ dalam regulasi diatur, UPZ masjid ini dapat mengelola secara mutlak 100%. Menghimpun dan mentasarufkan 100%. Tetapi UPZ yang tidak dari masjid, misalnya dari kantor-kantor dinas, dari satu kelompok masyarakat tertentu, selain masjid, ini memang tidak memiliki kewenangan untuk mentasarufkan sampai 100%, maksimal hanya 70%. Ini pun tetap harus membuat yang namanya, menyusun yang namanya RKAT, Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan. Tanpa menyampaikan RKAT ini harus seluruhnya disetor pada Basnas. Kemudian kalau menginginkan untuk ditasarufkan di lingkungannya dengan mengajukan permohonan. Tapi permohonan juga tidak dibatasi hanya 70%, bahkan bisa melampaui 100% berdasarkan kondisi kebutuhan masyarakat dan juga kondisi keuangan pendanaan di lingkungan Basnas. Ini antara lain perbedaan antara panitia dan amil. Jadi ini memang perlu disosialisasikan di masyarakat kita agar amil-amil masjid yang memiliki keleluasaan sebagaimana Basnas sebagai amil yang secara sah secara syar'i dan secara regulasi ini ada baiknya kita sosialisasikan agar mereka memahami tentang itu. Kami juga tidak kurang, bahkan pernah kerjasama dengan lembaga kemasjidan kami untuk ingin mensosialisasikan tentang keberadaan panitia di masjid yang tidak memiliki legalitas agar mereka memiliki kewenangan sebagaimana yang kita harapkan untuk mentasarufkan zakat dari para muzaki ini. Untuk selanjutnya, hal lain yang ingin kami sampaikan tentang zakat untuk pembangunan masjid atau mushola atau tempat ibadah. Ini sampai hari ini memang tidak ada regulasi yang memberikan peluang untuk itu. Bahkan kalau kita mereferensi pada kitab-kitab fikih, apalagi di kalangan mazhab Syafi'i, kitab para ulama Syafi'iyah, ini juga tidak membolehkan kecuali ada satu pendapat dari Imam Al-Qofal. Ini yang memang memberikan keleluasaan bisa untuk itu, untuk pembangunan fisik di masjid, mushola, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Karena kalau kita mengacu pada ayat ini seluruhnya kan menunjuk pada perorangan, jadi orangnya, figurnya. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir wal masakin wal ngamil. Kecuali memang ada peluang mungkin bagi mufasir yang memiliki keberanian untuk menafsirkan sabilillah ini tidak menunjuk orang, sabilillah ini. Sehingga sabilillah ini ada yang memberikan interpretasi sebagai sabilil khair, jalan-jalan kebaikan. Sehingga Imam Al-Qofal mungkin mengacu pada itu, tidak pada figur, tidak pada pribadi, tapi mungkin pada lembaga termasuk tempat ibadah. Tetapi kami sendiri memohon fatwa dari Majelis Ulama di Kabupaten Bantul, akhirnya Majelis Ulama juga tidak menerbitkan semacam fatwa yang memberikan peluang penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid, mushola dan tempat ibadah atau pembangunan fisik yang lain. Hanya direkomendasikan kalaupun ingin membantu mereka tetap ada peluang dengan menggunakan dana infak. Dana infak ini memang lebih luas, bahkan untuk, mohon maaf saudara kita non muslim pun boleh, misalnya ada bencana ini kan kita tidak bisa memilih yang kita bantu yang muslim loh, karena ini dari misalnya dari LAS atau dari Basnas ini juga tidak mungkin, maka peluang itu kita ambilkan tasarruf dari dana infak. Ini memang tidak ada batasnya. Untuk itu sekali lagi, apalagi
nanti dana zakat fitrah kalau digunakan untuk kepentingan pembangunan fisik jelas tidak dimungkinkan, karena menurut ulama kita zakat fitrah itu pun lebih sempit persoalannya, artinya hanya ditasarufkan pada waktu yang sempit, pada kalangan yang juga terbatas, dan juga untuk penggunaan tasaruf-tasaruf yang memang ada kaitannya dengan Idul Fitri, terutama menurut urutan prioritas mestinya hanya fuqara wal masakin, karena ayatnya memang menyebut 8 asnaf, tapi kan tertib dalam penyebutan dalam Al-Quran itu juga memiliki makna di balik penyebutannya itu, antara lain bahwa prioritas adalah untuk para fakir dan miskin. Bahkan dalam hal lain, pemberian zakat fitrah dalam bentuk uang tunai ini pun kalau kita mereferensi pada pendapat ulama Syafi'iyah, apalagi Imam Syafi'i, juga tidak diperbolehkan. Tetapi kita dituntut oleh kondisi kekinian bahwa untuk kepentingan yang sifatnya lebih praktis dan mungkin pemanfaatan yang lebih luas, akhirnya di Lembaga Bahsul Masail LBMNO juga ada memberikan peluang untuk itu dengan berbagai catatan. Ini harus menjadi perhatian kita sekali lagi tentang zakat fitrah yang lebih dikhususkan pada fakir miskin sangat tidak memungkinkan, sangat tidak dibenarkan kalau untuk kemudian pembangunan masjid. Misalnya masyarakat dihimpun zakat fitrahnya, dimohon untuk menyerahkan dalam bentuk uang tunai. Pemberian uang tunai ini pun belum, kalau finalnya sih sudah final, cuman ada catatan, beberapa catatan, tapi kan berarti tidak mutlak. Bahkan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sampai hari ini tidak membolehkan, dan apalagi untuk penggunaan tasarufnya untuk pembangunan fisik ini harus menjadi perhatian kita, agar kita dalam menunaikan ibadah, apalagi yang wajib, karena zakat ini sifatnya merupakan sesuatu yang wajib bagi kita, tidak keliru dalam menunaikan. Ini antara lain yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, nanti mungkin bisa disambung dalam interaktif, mungkin tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.